Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Syifa Khairunisa dengan NIM 21016170 dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menyiar untuk memenuhi mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ermawati Arif MPD. Subtopik kali ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama, bagaimana bahasa penyiar itu. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah membaca berita itu. Yang ketiga, bagaimana naskah berita itu. Dan yang keempat, bagaimana praktik membaca berita. Bagaimana bahasa penyiar itu? Menurut Effendi 1991 dan Anwar 1991, berdasarkan sifat radio yang auditif, maka penyiar radio sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, kalimat-kalimat yang ringkas, susunan kalimat yang logis, dan bergaya obrolan. Selain itu, juga untuk menonjolkan karakter dari radio tersebut. Bahasa yang digunakan oleh penyiar radio tentu saja tergantung pada sifat acara yang diasuhnya. Menurut Bari 1995, dalam menggunakan acara musik misalnya, penyiar harus membawa suasana rileks. Hal ini dimaksudkan untuk memancing dan menggiring pendengar agar tidak terbawa dalam suasana formal. Dengan kondisi ini, kontak penyiar dan pendengar menjadi akrab dan bersahabat. Tindak tutur pada ragam informal, biasanya penggunaan bahasanya lebih santai, akrab, adanya campuran dengan bahasa daerah yang lebih dominan dalam komunikasi, dan penggunaan bahasa saat interaksi itu tidak terlalu menuntut kesantunan. Bahasa yang berlebihan, apalagi jika penutur dan petutur berada dalam satu tingkatan yang sama, baik usia, tingkatan dalam keluarga, tingkat ekonomi, maupun tingkat jabatan. Selain itu, pelanggaran terhadap kesantunan bahasa yang digunakan bukan berarti pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku. Hal ini lebih dilatar belakangi oleh tingkat keakraban dalam interaksi yang sedang berlangsung. Dalam bahasa penyiar radio, ragam bahasa informal sering dilakukan. Hal ini sengaja dilakukan agar lebih terasa dekat dan akrab dengan pendengarnya. Selain itu, acara lebih bersahabat dan terkesan santai. Sebagai salah satu hiburan, penggunaan bahasa informal dalam siaran tentu sangat membantu terhadap eksistensi sebuah acara, bahkan stasiun radio. Selanjutnya, langkah-langkah membaca berita. Langkah-langkah membaca berita dibagi menjadi 5, yaitu ada intonasi, ada artikulasi atau pengucapan, yang ketiga ada volume, yang keempat ada tekanan kata-kata, dan yang kelima ada kecepatan. Saya akan menjelaskan salah satu. Yang pertama adalah apa itu intonasi. Dalam membaca berita, usahakan intonasi harus stabil, naik turunnya diaturnya nada suara disesuaikan dengan berita yang dibacanya, supaya pendengar tidak bosan. Yang kedua, artikulasi atau pengucapan. Dalam artikulasi atau pengucapan, harus jelas huruf dan kalimatnya. Artikulasi harus berpedoman pada EYD atau disebut juga dengan ejaan yang disempurnakan. Volume. Dalam baca berita, volume harus jelas dan mantap. Dalam baca berita, volume harus menyesuaikan dengan tempat, karena setiap tempat yang digunakan untuk membaca berita memberikan kesan yang berbeda-beda. Jika berada di dalam ruang yang terbuka, usahakan untuk membaca berita dengan suara yang keras. Sebaliknya, jika berada dalam ruangan kecil dan tertutup, kita tidak perlu membaca berita dengan suara yang terlalu keras. Selain itu, kita juga harus bisa membacakan dengan pengeras suara yang digunakan, atau jika menggunakan pengeras suara. Yang keempat, tekanan kata-kata. Tekanan suara harus jelas dan mantap. Bila menggunakan kata-kata bahasa Indonesia, jangan menggunakan penekanan kata-kata untuk bahasa asing seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris, Arab, dan lain sebagainya. Yang kelima, kecepatan. Untuk membaca berita yang baik, faktor yang tak kalah pentingnya adalah kecepatan kita dalam membaca berita. Kita harus bisa mengatur kecepatannya. Membaca tidak perlu terlalu cepat atau terlalu lambat seperti orang mengeja. Dalam membaca teks berita untuk orang lain,
memang lebih sulit ketimbang membacakan berita untuk diri sendiri. Alasannya, pendengar atau penyimak akan menilai mutu suara kita, dan kita dituntut untuk paham terhadap teks atau berita yang sedang kita baca. Jadi, sebagai saran, apabila kita membaca berita orang lain, usahakan kita memahami dahulu sebelum kita membacanya, supaya intonasi, kecepatan, volume, tekanan kata-kata, dan artikulasinya dapat disesuaikan. Semoga cara membaca berita yang baik ini menjadi bahan sebagai gambaran kita sebelum mulai membaca berita. Bagaimana sih naskah berita? Biasanya, informasi yang disajikan dalam teks berita harus berupa fakta, yakni berdasarkan pada kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada saat itu. Selain itu, berita juga harus ditulis secara aktual, berimbang, lengkap dari segi unsur, menarik, dan sistematis. Sebuah berita dikatakan menarik apabila memberikan manfaat bagi audiens, berkaitan dengan kepentingan masyarakat atau public figure, berupa kejadian penting, aneh, unik, dan bersifat konflik. Dikutip di buku Teks dalam Kajian Struktur dan Kebahasaan oleh Taufikur Rahman, teks berita memiliki 3 unsur. Yang pertama ada judul, yang kedua ada teras atau lead, dan yang ketiga tubuh atau body. Di sini ada contoh teks berita tentang politik, akan saya bacakan. Dilaporkan Adi Masardi ke KPK. Ini respons Ganjar Pranowo. Solo, Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK melaporkan sejumlah menteri hingga kejadian daerah ke KPK. Salah satu yang dilaporkan adalah Ganjar Pranowo. Ganjar merespons laporan yang dilakukan Adi Masardi dan kawan-kawan tersebut. Ganjar Pranowo dilaporkan atas diduga terlibat dalam korupsi EKTP. Presidium PNPK Adi Masardi mengatakan KPK seharusnya dapat menuntaskan semua dugaan tersebut agar nama-nama pejabat itu jika maju dalam Pilpres 2024 bersih. Nah, kami berharap dari kasus-kasus ini sehingga ada sejumlah nama di dalamnya yang kami laporkan itu. Contoh misalnya kandidat-kandidat yang ramai sekarang ini di Pilpres pertama soal Ganjar Pranowo. Apakah benar dia terlibat EKTP atau tidak? Kan ini harus dibahas juga, kata Adi Masardi di Gedung Merah Putih di KPK. Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 6 bulan 1 2022. Atas pelaporan yang dilakukan Adi CS tersebut, Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah memberikan respon singkat. Saya komen apa ya? Demikian disampaikan Ganjar kepada Detikcom yang menghubunginya untuk meminta pendapat terkait laporan tersebut. Kamis, tanggal 6 bulan 1 2022. Ganjar terkesan enggan menanggapi terkait laporan PNPK ke KPK tersebut. Ketika diminta tanggapan lebih lanjut, pria berubahan tersebut cuma menjawab, "Ya, komen saya itu saja," kata dia. Ketika dipastikan apakah hanya itu tanggapannya, lagi-lagi Ganjar cuma menjawab, "Iya." Diketahui PNPK hari ini melaporkan sejumlah menteri hingga kepala daerah ke KPK tersebut. Nama Luhur Binsar Panjaitan, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Ahok, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Nah, di dalam berita ini sudah termasuk what, when, where, why, dan how. Akan saya jelaskan. Yang pertama, what. Tanggapan Ganjar Pranowo usai dilaporkan oleh Adi Masardi, Presidium PNPK ke KPK. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. When, tanggapan disampaikan pada Kamis 6 Januari 2022. Where, di Solo. Why, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK karena adanya dugaan keterlibatannya dalam korupsi EKTP. How, saat diminta keterangan oleh wartawan Detikcom, Ganjar terkesan enggan menanggapi terkait laporan PNPK ke KPK tersebut. Praktik membaca berita. Yang pertama, pembukaan. Contohnya, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Syifa Kainisa di acara Seputar Indonesia untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia pagi ini.
Kemudian ada isi judulnya Pohon Tumbang Akibat Hujan Deras. Pada hari Rabu 12 Maret 2022, hujan deras yang disertai angin kencang telah menumbangkan sebuah pohon yang cukup besar. Pohon tersebut tepatnya telah menutup jalur busway yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Sehingga bus Transjakarta dari arah CSW menuju Bundaran Senayan terpaksa melewati jalan umum. Menurut warga setempat, kejadian ini terjadi tepatnya pada pukul 15.10 WIB, hingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Kejadian ini tidak menganggut korban jiwa. Selanjutnya ada penutupnya yaitu berita tadi menutup acara seputar Indonesia pagi ini. Saya Syifa Kanisa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sekian materi yang saya presentasikan. Jadi kesimpulannya adalah dari pembahasan yang tadi, bahasa yang digunakan oleh penyiar radio tentu tergantung pada sifat acara yang diasuhnya. Adapun langkah-langkah membaca berita yaitu ada intonasi, artikulasi atau pengucapan, volume, tekanan kata-kata, dan kecepatan. Teks berita harus memenuhi 6 unsur-unsur yang mencakup 5W1H, yaitu yang seperti saya jelaskan tadi, ada who, what, where, why, when, dan how. Thanks for watching.